Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Sadam asal Bekasi. Bolehkah pihak sekolah ataupun guru-guru menerima barang, makanan, atau uang dari siswa muridnya karena hadiah semata dan dari pihak guru tidak terpengaruh untuk bersikap subjektif seperti itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu menghadiahi itu bagus. Ya, tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Kan begitu hadiah atau sebutlah apa samrotoyat, tanda kasih atau apapun namanya ya, buah tangan ya, itu adalah wasilah untuk saling mencintai. Nah, ini dari murid ke guru. Tentu itu adalah kalau menghadiahi itu dari pihak yang memang layak memberi kepada pihak yang layak menerima. Hadiah itu karena sesuatu prestasi ya, kemudian diberi hadiah, terima kasih kan. Atau hadiah itu dalam event-event munasabat yang membahagiakan Idul Fitri, Idul Adha, atau ya kemenangan ya kesuksesan keluarga. Oh ini ya karena rasa gembira itu kan. Atau dan itu biasanya sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan seseorang itu kalau ada kesempatan atau apa ya suka saja ngirim sesuatu. Nah, kalau itu kebiasaan ya, dan tentu saja tidak ada syarat di situ kan, itu hadiah itu kan. Nah, walaupun dari murid ke guru bisa saja, ya kan. Jadi tanpa guru yang meminta, ya kan, ya muridnya mungkin dalam satu kesempatan bisa saja dikumpulin kan, dalam kesempatan Idul Fitri misalnya kan, dikumpulin ada KM-nya, ketua muridnya, ya sedikit-sedikit jadi banyak, lalu dengan uang yang terkumpul ini dibelikan sesuatu yang cukup bernilai kan, parfum yang bagus lah atau apa, lalu dihadiahkan kepada guru, itu boleh, bahkan baik itu kan. Dan itu tidak menjadi satu catatan nanti siapa-siapa nih tadi yang ngasih, harapannya kalau ulangan nggak ada itu. Jadi secara normal saja gitu ya. Wallahualam, itu baik, bukan hanya boleh tapi baik, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Mokhtar asal Tuban. Ada teman saya mau pinjam uang ke koperasi untuk biaya lahiran istrinya. Bisakah menggunakan akad murabahah bil wakalah? Apakah LKS harus mewakilkan juga kepada rumah sakit atau cukup akad dengan nasabah saja ataupun murabahah bil wakalah? LKS tidak harus tahu secara rinci seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Intinya kan seseorang ya, teman atau siapa butuh dana ya kan, untuk biaya lahiran istri, mungkin sedang kondisinya kurang ya, itu boleh saja. Bagi yang memerlukan boleh pinjam ke siapa? Kepada individu boleh, ya kepada keluarga boleh, kepada lembaga boleh. Di sini kebetulan ke koperasi boleh juga ya. Tapi kalau namanya pinjaman itu tentu saja jumlahnya A, lalu untuk berapa lama akan dikembalikan ke itu ya, jumlahnya tertentu. Kemudian jangka waktunya juga tertentu, harus dipenuhi tanpa tambahan, baik tambahan waktu ataupun tambahan nilai. Ya, kalau tambahan waktu berarti kan mematolah itu kan, itu juga haram mematolah. Janjinya 2 bulan, oh ini sampai 3 bulan dan seterusnya, itu mematolah itu kan. Itu tidak akan berkah rezeki orang yang mumatil itu kan. Bahkan mungkin bisa mengakibatkan kebangkrutan usaha gitu kan.
Nah itu jadi hati-hati orang yang suka mumatil itu, ya kan. Kalau ada niatan ya dia itu justru itu menjadi mahkun, ya, meluluh lantahkan apa yang dia punya, begitu kan, ya itu. Makanya pantas orang tuh kok nggak lunas-lunas, nggak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melunasi, begitu. So, dalam hadisnya kan jelas, siapa yang mengambil harta dari seseorang, ada rencana, niatan, dan perencanaan untuk mengembalikan, maka Allah berikan kemampuan untuk mengembalikan. Bahkan mungkin bisa lebih cepat mengembalikannya. Tapi kalau tidak ada rencana mengembalikan, bahkan ada rencana gitu kan, nah itu maka atlafahullah, Allah ya menghilangkan kemampuan untuk mengembalikannya. Itu tuh, kalau sudah di atlafahullah, Allah hilangkan kemampuannya, ya sampai wafat tidak bisa bayar tuh. Waduh, itu kan serius tuh. Mungkin utangnya hanya 1, 2 juta, 5 juta. Ya, kalau Allah cabut kemampuannya untuk mengembalikan itu sampai wafat. Waduh, itu kan. Ya, jadi ini. Kak, jadi kalau minjem boleh, tapi syaratnya tadi ya kan, jelas waktunya berapa lama, lalu nilainya berapa, dan tidak ada tambahan. Nah, tentu mungkin di sini masalahnya koperasi ya bukan sebagai badan sosial ini kan, tapi kan anggotanya juga pengen ada keuntungan nih. Bagaimana? Bisakah dari cara pinjam meminjamkan itu menarik keuntungan? Nah ini, kalau meminjamkan itu tidak boleh mengambil keuntungan. Nah, tapi di sini bagaimana nih? Orang yang butuh untuk lahiran istrinya, dia punya ide barangkali bisa pakai akad murabahah bil wakalah. Nah, begini, harus didulukan. Murabahah itu syaratnya harus barang. Nah, jadi bisa saja jadi uang tapi barang dulu. Berarti kan sebagai bantalannya itu harus barang, gitu kan. Nanti dia menyebutkan saya butuh, sebutlah sebidang tanah begitu, atau ruko atau apa begitu kan, dengan harga sekian, ya maju ke koperasi, ya diwakalahkan, ya udah beli saja atas nama kami koperasi sekian. Oke, lalu akad, koperasi kan pengen keuntungan, disebutnya hamish ribhiyah, yaitu margin keuntungan. Ya, di situ nego, koperasi pengen ya keuntungannya sekian persen dari harga ruko atau barang tadi. Kata si pembeli, calon pembeli, ya terlalu tinggi, akhirnya nego misalnya plus 10%, boleh tuh kan. Berarti tapi harus jadi barang dulu tuh. Dan si barang itu sudah sah menjadi milik koperasi yang dibeli dari si nasabah tadi, anggotanya. Yang perlu uang untuk kelahiran istrinya, boleh itu untuk apa saja, tapi ya harus berwujud barang dulu, gitu kan. Nah, setelah itu 100 juta misalnya begitu ya. Lalu itu kan diwakilkan kepada calon nasabah membeli ruko tersebut 100 juta. Oke ya. Lalu nego keuntungannya jadi 110 juta begitu kan. Misalnya, ya udah setuju, berarti sekarang ruko tersebut ya sudah jadi milik koperasi yang tadi kan. Karena tadi diwakilkan kepada calon nasabah membeli itu dari orang lain, tentu saja membeli harga 1 juta, mewakili koperasi. Nah, itu wakalah itu begitu. Nah, sekarang sudah dibeli 100 juta menjadi milik koperasi. Nah, koperasi
menjual ke si nasabah ini kan, anggota ini dengan harga 110 juta misalnya atau 120 terserah ya kan. Ya, deal ya. Selama berapa waktu akan dijual dipenuhi. Maka si bagaimana nih si anggota tadi kan dapat tentu saja upah ya. Dia membeli atas nama koperasi pasti ada upahnya sekian lah ya. Lalu dia kan menjual ke koperasi kan tadi ya 100 ya kan, dibeli lagi oleh dia 110 kan, berarti kan dia punya dana ya 100 ya kan, tapi nanti akan membayarnya 110 itu kan dengan tadi murabahah tadi itu. Nah, itu harus begitu tuh. Jadi tidak bisa langsung pinjam lalu keluar, enggak, tapi harus dibantali dulu dengan barang begitu. Kenapa harus barang? Sebab ekonomi syariah itu bukan ekonomi uang, tapi ekonomi real. Real itu menggerakkan sektor real gitu, produksi itu. Bukan ekonomi moneter yang hanya mengumpulkan uang. Sebab akibatnya kalau mengumpulkan uangnya akan terlalu banyak jadi inflasi kan begitu. Maka ekonomi syariah itu harus ya mengakses sektor real, sektor usaha, sektor produksi. Makanya tadi bisa saja ujungnya dapat duit tapi melalui barang. Begitu ya kan. Nah, demikian ya kan. Itu kalau mau pakai murabahah yaitu kan berarti harus dibelikan dulu barang ya untuk koperasi. Nanti koperasi menjual kepada anggotanya berapa ya kan. Ya, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Intan asal Bandung. Jika melakukan cicilan sebuah kendaraan yang digunakan untuk sehari-hari, bukan untuk bisnis ataupun usaha, dan ketika kendaraan yang diinginkan sudah tersedia, apakah perlu mengeluarkan zakat? Ya, terkait zakat ini. Oh ya, terkait zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini zakat itu ada zakat penghasilan, ada zakat mal ya kan. Mal itu ada mal yang harta yang tetap, ada harta yang bergerak. Kalau di sini disebutkannya kendaraan, ya kan? Berarti ya harta bergerak. Apakah kendaraan itu yang berhasil dicicil, artinya sekarang sudah dimiliki 100% ya, wajib dizakati? Kan itu pertanyaan. Nah, jumhur ulama itu tidak mewajibkan, ya kan? Sebab syarat wajibnya zakat itu adalah al-mal an-nami, harta yang tumbuh, ya produktif, ya kan. Nah, kalau ojek atau mobil untuk dipakai itu nggak produktif, itu termasuk kebutuhan pokok primer kayak ya. Rumah ya? Iya, kayak rumah. Tapi kalau dengan mobil ini ditaksikan, ya kan, nah, dimaksudkannya untuk ya usaha, ya? Taksi usaha. Nah, bukan mobilnya yang dizakati, tapi hasil usahanya dikumpulin begitu. Sekarang kan zaman mentaksikan itu kan, online, ya? Online, istilahnya apa? Mobil yang dipanggil tuh Grab. Ya kan, Grab. Nah, hasilnya dikumpulkan. Nah, kalau sudah mencapai jumlah yang memenuhi kewajiban zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, berapa jumlahnya? Di sini fikih tentu saja ada pilihan. Ada pilihan yang longgar, ada yang pilihan yang agak strict. Yang longgarnya ya dalam setahun, ya mulainya dari bulan apa, tanggal berapa, nanti setahun ke bulan ini berapa nih yang terkumpul, ya kan.
dananya adalah kalau dikiaskan kalau emas ya 85 gram ya kan, berapa tuh 85 gram kali 100.000, 8.500.000 ya kan. Nah, kalau dalam setahun itu terkumpul 8.500.000 ya, maka dikeluarkanlah zakatnya 2,5% kan begitu. Itu fikih yang mengaitkannya dengan zakat uang ya kan, karena itu memang uang begitu kan. Saya kira itu lebih gampang ya, dari kumpulin ngojek atau nge-grab setahun berapa ya kan, nah hasil penghasilannya keluarkan 2,5%. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dita asal Bandung. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya bingung dan gelisah. Apakah Allah masih mau mengampuni dosa hamba yang sangat besar? Ada hubungan dengan suami orang sampai kelewat batas. Dan sekarang saya sakit-sakitan, hamba takut. Hamba tidak tenang, gelisah. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa yang pernah saya lakukan? Ya, tentu ini saya ikut prihatin ya dengan cerita ini ya, tapi juga ada gembira di situ. Ujungnya kan sadar ya kan, ingin membersihkan diri. Bagaimana kan begitu, dosa besar itu jelas ya. Tentu dalam Islam itu ya, berapapun dosa seseorang itu kalau ditaubati itu Allah akan ampuni ya kan, walaupun ya segunung ya dosanya, itu kayak gunung bergunung-gunung begitu kan, atau sebanyak pasir di lautan kan banyak sekali. Tapi seseorang itu datang kepada Allah memohon ampunan ya, tinggal persyaratan untuk taubatnya ini ya kan, harus taubat yang nasuha, yang ya clear bersih begitu. Nah, ulama menyebutkan beberapa ya persyaratan tobat itu secara tobat nasuha. Pertama tentu saja harus menyesal, an-nadam, menyesal ya kan. Ya, tandanya menyesal, orang itu bisa saja sampai nangis atau apa kan begitu ya, menyesal. Yang kedua al-iqla, stop begitu, berhenti total ya dari perbuatan dosa itu, berhenti total gitu kan. Yang ketiga adalah memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini memang dosanya langsung kepada Allah. Perbuatan maksiatnya fahisyah ya, dengan orang lain, tapi dosanya ya kepada Allah, tidak perlu minta maaf kepada laki-laki hidung belang itu, biarkan saja kan itu. Ya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling simpel memperbanyak istighfar. Ada kan sayyidul istighfar. Nah itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidan bi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, itu sayyidul istighfar, jadi pemuka istighfar insyaallah. Nah, siapa yang membaca sayyidul istighfar, selain Allah akan ampuni insyaallah. Kalau dia wafat ya pada hari itu ya, maka wafat husnul khotimah begitu kan. Makanya dulu ada waktu tsunami di Aceh, relawan-relawan itu ada yang ya dah berani sekali gitu kan. Kenapa tidak takut dia ada kena banjir lah atau apa? Saya tenang. Kenapa? Karena saya walaupun wafat insya Allah ya husnul khotimah. Kenapa? Saya sudah membaca sayyidul istighfar. Sabda Rasulullah, siapa yang membaca sayyidul istighfar begini, itu kan jadi memberikan ketenangan. Nah, ibu bacalah sayyidul istighfar ya sehari sekali ya, pagi atau sore bagus kalau 2 kali ya kan. Ada dalam wirid al-ma'surat itu ya, al-ma'surat ada itu sayyidul istighfar, baca itu ya kan.
tanya teman-teman ustadz, ustadzah di sekeliling ibu punya buku maksurat nggak? Insya Allah ada, ya kan? Ya, insya Allah ada. Tuh baca, ya kan? Yang kedua ada sholat taubat. Sholat taubat. Nah, itu kalau ini dosa besar, ya kan? Sholat taubat. Bagaimana caranya? Caranya ya tentu tatahur, membersihkan diri. Bagusnya bukan hanya wudhu tapi mandi, kayak mandi seorang yang masuk Islam, karena sebelum Islam itu kan dosanya macam-macam, ya kan. Nah, tapi begitu syahadat, ya kan, masuk Islam, kan dianjurkan sholat masuk Islam, kan begitu kan. Nah, mandi, disunatkan mandi besar. Nah, mudah-mudahan mandi besar, seluruh tubuh itu bersih. Sebagaimana kalau kita wudhu kan, apa yang diairi dengan air wudhu itu ya akan rontok, begitu. Setelah mandi, begitu, kemudian sholat. Ya minimum 2 rakaat, bisa 4 rakaat sampai 6 rakaat, ya kan. Seperti sholat biasa, Al-Fatihah, lalu baca surat yang bisa dibaca, begitu kan. Nah, setelah selesai itu silahkan ya membaca istighfar sebanyak-banyaknya, atau mencontoh baginda Rasul SAW, walaupun beliau terbebas dari dosa karena maksum, namun sebagai tuntunan bagi umat, beliau selalu istighfar minimum 100 kali, ya kan. Makin bagaimana orang itu kalau sudah bebas dari dosa lalu istighfar, terangkat derajatnya, kan begitu. Jadi insya Allah penanya ini selain insya Allah dibersihkan dari dosa yang telah lalu dengan sholat taubat dengan sayyidul istighfar dan 100 kali istighfar tiap hari, begitu. Allah juga mengangkat derajatnya, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arham asal Magetan. Bagaimana niat qodho sholat malam? Apakah menggabung dengan sholat duha atau hanya niat sholat qodho seperti itu? Ya, lupa itu ya terkadang ya merupakan hikmah, ya bahkan merupakan rahmah. Rasul SAW ya sebagai manusia pernah lupa juga, kan begitu, atau sholat malamnya kesiangan atau bagaimana, ya manusia, ya kan. Nah itu kemudian di waktu duha, nah itu dikerjakan, ya biasanya kan 8 begitu, seolah-olah mungkin ini berarti kan qodho qiyamul lail atau sholat tahajud yang terlewat. Nah, itu boleh, ya begitu ya. Jadi setelah itu kemudian disambung dengan sholat duha. Itu boleh, longgar insya Allah ya, selama ya kita memang ada niatan seperti itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya memberikan kelonggaran, kan begitu. Bahkan tadi malam capek begitu, ya hanya sempat witir saja karena capek, ngantuk, ya itu bisa siangnya duhanya ditambah, begitu kan. Biasanya duha itu 2 atau 4, ini tambah jadi 8, begitu kan. Sehingga dengan demikian semangat kita untuk memperbanyak ibadah dan pendekatan kepada Allah tetap bisa dilaksanakan, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuri afiyatika wa fujaati niqamatika wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.